Kembali lagi di Bincang Wrestling. Jadi kemarin lagi viral, gue nggak tahu sih ini rilis kapan ya, tapi ini lagi viral banget hari ini. Kemarin sih lebih tepatnya, jadi Young Bucks tuh pakai Jordan Dior di matchnya di Dynamite kemarin, terus jadi sempat viral dan sampai nyampe ke USS Fit. Kalau lo nggak tahu, USS Fit itu salah satu brand salah satu apa ya, kayak gue bilangnya kayak berita gitulah, untuk ngeberita tentang banyak brand-brand banyak brand-brand tentang ini, tentang apa namanya ya, lu lihat sendiri lah USS Fit. Ujungnya bingung ngejelasin USS Fit apa. Nah intinya sampai dapat attention dari Indonesia jarang-jarang kan, apalagi AEW gitu. Nah terus gue tuh sempat mikir, emang sih jadi dari beberapa kali AEW tuh udah sempat masuk beritanya ke Indonesia ya, bukan buat wrestling fans doang gitu, tapi buat apa namanya, buat orang banyak jadi aware gitu. Tapi tetap aja orang-orang tuh ngelihat, oh ini SmackDown nih sekarang, kayak misalnya Shaq O'Neal kan dia di AEW kan kemarin, terus lawan Cody Rhodes segala macam, terus beritanya bisa sampai ke, kalau nggak salah masuk CNN di TV nasional Indonesia juga, terus masuk berita sempat viral juga Shaq O'Neal, Mike Tyson juga, dan kemarin Air Jordan gitu. Tapi tetap masyarakat Indonesia, yang apalagi yang khususnya yang teman-teman gue tahu ya, yang teman-teman ini nanya ke gue, emang bener mereka masuk SmackDown? Iya, dan gue nggak mau jelasin itu AEW karena kepanjangan menurut gue. Tapi yang jelas di sini gue bisa tahu banget pasar market AEW gitu ke depannya. Kalau kita ngomongin Wednesday Night War, AEW itu sering bilang kalau demografinya lebih menang gitu. Demografinya tuh lebih muda, kalau sementara NXT itu lebih tua gitu kan. Nah, gue tuh mikir kayaknya emang AEW target marketnya pas banget dengan cara si Young Bucks pakai Jordan Dior. Dan lo kalau nggak tahu Air Jordan itu salah satu brand sepatu. Aneh sih kalau lo nggak tahu Air Jordan itu salah satu sepatu yang gue sih nyebutnya sepatu overrated deh, karena menurut gue nggak bagus-bagus banget, dan banyak orang juga bilang nggak nyaman-nyaman banget sih, cuma modal gaya doang sebenarnya. Tapi dari brandnya itu kalau lo pakai terlihat lo orang kaya, jadi, dan banyak hype bis gitu. Gue nggak begitu paham lah sih tentang hype bis itu. Jadi si brand Air Jordan ini dan sering kolaborasi sama banyak brand lain gitu, dan kemarin Air Jordan ngerilis brand sama Dior yang itu harganya itu kalau nggak salah, kalau dirupiahin 150 juta apa sampai 200 juta gitu si Air Jordan Dior ini. Jadi kebayangkan lo, orang yang pakai Air Jordan Dior itu bukan ya karena sepatunya mahal, jadi dipakai buat jalan kaki pun sayang gitu. Lo paling jalan ke mall, nggak dipakai buat nyetir juga tuh, naik motor kan nggak mungkin sih orang punya itu pakai, mungkin juga sih motornya kalau BMW mah. Cuman banyak orang, kenapa hal itu viral, kan itu Jordan Dior, karena Jordannya mahal. Jadi kayak teman-teman gue yang fans Jordan juga bilang kayak sayang banget sih Jordannya dipakai buat wrestling. Udah gila kali mereka pakai buat wrestling itu, bahkan buat basket aja. Air Jordan kan buat basket ya kan, sayang apalagi ini buat wrestling gitu, yang buat nendang-nendangin gitu. Terus sebenarnya yang mau gue bahas itu sebenarnya target market mereka tuh pas sebenarnya, jadi membuat orang ngomongin, membuat orang aware sama mereka gitu, sama Young Bucks. Saya teman-teman gue nggak pada kenal siapa Young Bucks itu, dan yang mereka kenal cuma, oh ini orang-orang SmackDown pada pakai sepatu Air Jordan gitu. Tapi menurut gue untuk dari target market, ini hal yang dulu sering gue pikirin, kenapa sih sering banget bikin kartun kayak inilah, kayak siapa namanya, Flintstone, Scooby-Doo kan ada, terus bikin filmnya waktu itu ada di Netflix, film apa tuh gue nggak jelas banget, jadi kayak superhero gitu, jadi kayak ada orang kerasukan anak kecil kerasukan superhero gitu. Gue bilang anjing ini film busuk banget. Tapi menurut gue itu salah satu target market mereka, yaitu anak kecil sih. Dan kayak tiap tahun kan ada apa sih namanya tuh, yang di Hall of Fame, Warrior Foundation Award apalah itu di Hall of Fame. Jadi itu gunanya kan buat anak-anak kena ini kan, stop bullying itu kan dari WWE. Nah WWE itu target marketnya emang pengen demografik yang lebih muda gitu. Dan sementara kalau AEW itu kan lahir kan alternatif kan, orang-orang tuh nggak begitu suka sama, udah bosen lah WWE gitu aja.
Dan independent scene juga mereka kayak terlalu banyak dan terlalu males. Mungkin orang-orang sama kayak gue ya, jadi terlalu males buat independent scene yang match tapi nggak ada storyline-nya. Nah AEW kan di tengah-tengah match-nya bagus tapi storyline-nya juga ada gitu di tengah-tengahnya. Jadi menurut gue sih ini salah satu move yang bagus dari AEW ya, buat apa nih, buat marketingin AEW gitu. Tapi menurut gue mungkin butuh waktu lama sih untuk orang tuh bisa aware gitu ke seluruh dunia. Ini kalau ngomongin Indonesia aja kayaknya susah banget buat mikir kalau ini tuh AEW loh, bukan WWE, bukan SmackDown, karena brand SmackDown itu udah dari tahun 99 sampai sekarang itu udah 21 tahun. Jadi udah susah gitu ngilangin dari otak-otak, kecuali AEW mau bersabar dari di mencuci otak. Oh iya, sebenarnya apakah bisa orang-orang gitu khususnya di Indonesia bisa gitu ngelihat kalau ada wrestling gitu bukan WWE, bukan SmackDown tapi Dynamite gitu. Menurut gue bisa banget gitu. Jadi gue baru ingat angkatan di atas gue yang kelahiran 80-an lah. Itu mereka tuh taunya tuh sebelum ada SmackDown kan, kalau nggak salah SmackDown dulu ya. Ya benar, SmackDown dulu tahun 99 masuk ke Indonesia. Sebelum itu tuh sebenarnya udah ada Nitro, jadi pasar WCW, WCW itu udah masuk ke Indonesia gitu. Jadi teman-teman gue yang senior gitu udah lebih tua, mereka tuh lebih tahu sama Sting, lebih tahu sama Chris Jericho-nya di WCW, di Guerrero, terus Kevin Nash, Scott Hall, mereka lebih tahu itu gitu. Ketika mereka beranjak dewasa, disrupsi SmackDown dan si SmackDown lebih bagus waktu itu kan, jadi marketnya lebih besar lagi. Jadi market si di Nitro ini lebih sedikit, tapi orang-orang tuh dulu ngeliat wrestling itu ya WCW Nitro gitu, bukan oh SmackDown. Nah dari situ ke SmackDown, WWE SmackDown, orang-orang langsung kepikiran oh SmackDown gitu. Jadi dan selama 21 tahun ini orang-orang langsung top of mind-nya kalau udah wrestling ya SmackDown gitu. Dan dari situ apakah bisa gitu AEW Dynamite atau siapapun, atau Ring of Honor atau Impact Wrestling atau PWG atau ada promotion baru mungkin di kedepannya yang buat top of mind di Indonesia, di dunia atau di Indonesia lah gitu, ada wrestling tuh bukan OE. Menurut gue bisa aja sih, tapi ya harus banyak hal yang dilakuin ya, dari produknya bagus, dari marketingnya bagus, salah satu contoh marketingnya kayak gini, dan banyak hal lagi sih gitu. Tapi jangan berkecil hati lah, mungkin bisa, tapi ya butuh waktu lama sih. Yaudah gitu dari gue, sampai ketemu di bincang wrestling selanjutnya.